Hai guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali pada waktu ini ya, pada video pembelajaran di kesempatan hari ini kita bisa kumpul lagi. Saya minjem laptopnya teman, jadi alhamdulillah saya bisa pakai laptop ya sekarang sekali. Tapi tidak apa-apa, tetap bersyukur ya teman-teman karena semua hal itu harus disyukuri satu persatu. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin teman-teman semua, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat zat ilahi Rabbi, karena tentu saja atas berkat rahmat, ridho, rizki serta karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di sore hari yang indah ini di video pembelajaran yang insya Allah dirahmati Allah ini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit selalu disembuhkan, dan kita semua selalu dipermudah oleh Allah dalam segala urusan-urusan kita. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, kita sedang mempelajari tentang kurban. Nah, tapi itu semua belum komplitnya, hanya sekedar mukadimah atau pembukaan saja. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang kurban ini insya Allah dengan pematerian yang lebih padat, ya, yang lebih lengkap intinya. Oke teman-teman semua, insya Allah screen-nya udah ada ya. Oke, kurban teman-teman. Nah, kurban ini sebenarnya merupakan suatu kewajiban bagi siapapun yang mampu. Sunnah bagi yang tidak mampu, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang, tapi teman-teman tidak berkurban, karena urusan teman-teman misalnya memang pelit dia dari sananya, maka berdosa bagi teman-teman. Tapi apabila teman-teman dalam keadaan fakir gitu ya, uangnya pas-pasan, terus memang kalau berkurban jadinya nggak bisa makan dan sebagainya, teman-teman diperbolehkan untuk tidak berkurban. Atau bahkan miskin, tidak punya uang untuk berkurban. Nah, bagi kita berkurban itu wajib bagi yang mampu. Dan berkurban tidak perlu maksudnya bilang ya minggu kemarin, kurban itu bukan ibadah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan fikihnya itu fikih ainiyah ya, tapi fardu kifayah, di mana teman-teman cukup melaksanakan satu saja inti dari anggota keluarga yang melaksanakan, sehingga anggota keluarga yang lain dapat merasakan pahala atau dapat aliran pahala dari kurban tersebut dan menggugurkan kewajiban kita dalam ibadah kurban tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sekeluarga ada 5 orang, mampunya hanya beli satu sapi saja, ya udah satu sapi itu nggak usah di atas namakan ketujuh orang itu, nggak perlu. Tapi teman-teman bisa misalnya satu sapi atau satu domba, cukup kepala keluarganya saja yang berkurban, diniatkan kurban ini untuk saya, anak saya, istri saya, dan kakek saya, nenek saya, misalnya silahkan kayak gitu. Jadi nggak perlu satu-satu gantian gitu ya. Tahun ini papa, tahun depan mama, tahun depannya lagi orang lain gitu ya. Nggak perlu. Yang kurban sudah dipermudah, cukup dengan ibadah yang diwakilkan saja. Nah, penyembelihan dulu sekarang teman-teman. Kurban itu identik dengan penyembelihan. Kita tahu teman-teman semua bahwasanya kurban itu adalah kegiatan menyembelih sapi, domba, atau unta dan sejenisnya. Yang sejenisnya ya. Unta mau jenis yang punuknya panjang atau punuk pendek halal. Sapi, baik sapi perah, sapi peternak, atau kerbau bahkan itu halal dan diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian domba, baik domba ataupun kambing ataupun biri-biri, tiga-tiganya boleh dikurbankan selama dalam satu jenis yang seruput. Mas, kalau misalnya ditanya,
Yang paling afdol itu kurban apa? Yang paling afdol atau yang paling bagus sebenarnya kurban itu kambing ya. Karena kan di kisahnya Nabi Ibrahim itu diganti Nabi Ismail itu dengan kambing. Sehingga sebenarnya paling afdol itu kambing. Tapi kan mau ada yang sapi, mau ada yang unta, mau ada yang kerbau gitu ya, terserah silahkan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Oke. Pertama kita ke penyembelihannya dulu. Penyembelihan hewan kurban menurut ilmu fikih gitu ya disebut azzabu atau az-zakatu. Yang berarti tayyub, membuatnya lebih baik, harum dan sedap. Jadi maksudnya teman-teman, kalau misalnya membeli itu jangan sampai gak enak dagingnya karena salah menyembelih, teman-teman. Ya, penyembelihan sendiri itu harus mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan, saluran pernafasan, serta urat nadi. Jadi ketika menyembelih hewan itu pastikan nih ya 3 urat yang ada di kerongkongan, 3 saluran kehidupan yang ada di kerongkongan itu putus. Ya, harus putus. Ya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman memotong hewan kurban itu gitu ya. Nah, penyembelihan hewan juga ada 2 cara kalau zaman ini gitu ya. Yang pertama cara tradisional yang biasa kita lakukan pada cara umumnya ya dengan tangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah secara mekanik gitu. Mekanik boleh nggak sih Mas? Kan kita tahu ya penyembelihan hewan sekarang itu menggunakan mesin boleh nggak boleh. Selama sesuai dengan fikih Islam diantaranya nih hak orang yang nyembelihnya harus Islam, berakal sehat dan nggak buta. Jelas ya Mas Awe gitu ya nyembelih hewan tapi dalam keadaan buta. Kemudian saat menekan tombol atau mesin dia membaca basmalah karena diharamkan ya. Haram bagi kita makan daging yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi harus dengan nama Allah. Kemudian pisau pemotongnya terbuat dari logam besi atau baja yang tajam. Kenapa? Kalau kayu sama tulang dari tulang hewan gitu itu nggak boleh. Haram. Ya, haram. Haram memotong atau menyembelih hewan menggunakan kayu atau tulang hewan. Kemudian hewan yang disembelih dalam halal dan masih hidup. Kalau udah mati kan jadi bangkai ya. Jadi percuma juga kayak gitu. Oke, syarat sah penyembelihan. Nah, teman-teman harus mengetahui. Ketika kita mau berkurban, teman-teman kan menitipkan hewan kurbannya ya di salah satu lembaga atau di salah satu penyalur pemotongan hewan kurban. Nah, ketika teman-teman menyalurkan hewan-hewan tersebut, pastikan teman-teman harus memenuhi syarat sah penyembelihan. Yang pertama tadi binatangnya dalam keadaan masih hidup dan halal dimakan. Jadi nggak boleh ya sapinya misalnya dalam keadaan sakaratul maut sebenarnya nggak boleh dikurbankan karena harus dalam bentuk yang paling sempurna teman-teman, yang sehat, yang nggak kurus dan nggak cacat. Kemudian penyembelihannya beragama Islam ya, sekarang orangnya sudah mumayyiz atau balik gitu ya, berakal sehat, dia nggak buta juga dan harus dengan sengaja membaca basmalah. Kemudian alat yang gunakannya harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, nggak sah ya, tadi pakai tulang, kuku, atau gigi nggak boleh. Dilakukan pada ulat leher sampai terputus. Yang pertama saluran makanannya, kemudian pernapasannya, dan nadi leher bagian kanan dan kiri. Gitu ya. Sedangkan untuk hewan gitu ya, yang tidak dapat ditangkap atau liar, terjebur ke sumur atau terjepit lehernya, itu boleh sembelih, tapi nggak boleh dikurbankan ya. Boleh, misalnya nih, ada sapi sakaratul maut disembelih dimakan boleh, tapi kalau dikurbankan untuk Idul Adha boleh tidak boleh ya, karena hewan-hewan yang dikurbankan untuk Idul Adha itu memiliki kriteria-kriteria tertentu gitu. Kemudian nah ini terkait alat dan bacaan basmalah salat menyembelih hewan ya, kata Rasulullah SAW, apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka boleh kamu makan. Maksudnya dari dalam hal ini adalah alatnya itu teman-teman. Kalau misalnya dia dapat mengalirkan darah, kemudian dia disebut nama Allah dalam menyembelihnya, tentu bisa kita makan. Ya. Nah, sunah-sunah menyembelih hewan. Jadi ketika nanti teman-teman kurban, disunahkan yang pertama membaca takbir dan sholawat 3 kali sebelum menyembelih ya. Sebelum disembelih hewan sebaiknya diarahkan ke arah kiblat ya. Ini sunnah. Jadi kalau misalnya nyembelihnya nggak mengarah kiblat, gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah dan nggak jadi sesuatu hal yang selalu harus dipermasalahkan. Kemudian memotong urat nadi ya kanan dan kiri. Kemudian menyembelih pada pangkal dekat kepala hewan ya. Jadi kalau misalnya sapi jangan jauh teing dari lehernya, tapi deketin dengan kepalanya.
Di lehernya itu jangan jauh-jauh. Misalnya kan ada sapi segini nih misalnya nih. Nah, kita jangan di sini nyembelihnya, tapi di sini. Kecuali unta. Kalau unta itu pada libahnya. Kalau libah itu tempat menggantungkan kalung pada leher. Jadi kalau unta kan saya kayak gini. Nah, disembelihnya di sini. Kalau sapi langsung di dekat kepalanya. Kemudian yang nyembelih ya tentu saja harus laki-laki. Ya, jangan sampai perempuan nyembelih. Boleh sih boleh aja halal, tapi kalau untuk kurban tetap harus laki-laki. Oke. Kemudian hal-hal yang makruh ini yang sebenarnya harus sangat dihindari teman-teman semua ya, harus harus sangat dihindari. Jangan sampai teman-teman melaksanakan kurban tapi apa namanya? Menghilangkan atau menghindari hal-hal ini. Padahal hal ini tuh adalah hal yang sangat diperlukan gitu dalam teman-teman. Yang pertama teman-teman, menyembelih dengan alat yang tumpul. Gak boleh menyembelih hewan kalau teman-teman si pisaunya itu gak landep, ya mintul pisaunya gak boleh. Nanti menyakiti hewan. Jadi sebaiknya pakai pisau yang paling tajam sehingga ketika teman-teman mengiris leher itu langsung terpotong leher tersebut sampai ke urat-urat nadinya, baik kanan yang kiri tadi. Kemudian menyembelih sampai putus lehernya, itu yang pertama tuh segini dulu ya, diberhentikan dulu baru dipenggal kepalanya. Ya. Kemudian tadi menyembelih sampai putus lehernya itu hal yang makruh, sehingga teman-teman kalau misalnya menyembelih cukup dihentikan dulu tadi, baru mau memenggal kepalanya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi tunggu hewannya benar-benar mati dulu. Karena walaupun dia hewan, tetap kita harus berbalik ke manusia. Ya. Jadi jangan teman-teman saya hewannya masih gerak-gerak nih, masih kejang-kejang, langsung kita penggal kepalanya, jangan. Biarkan dulu hewannya sampai kehabisan napas dan tidak bergerak kembali. Ya. Kemudian ini ada akikah, ada kurban. Kalau akikah dia menyembelihnya kambing ya atas tanda syukur kepada Allah. Kalau kurban dia menyembelih hewan ternak kaki empat untuk memenuhi syarat tertentu. Ya tentu saja syaratnya adalah Idul Fitri tadi. Nah kalau kurban teman-teman hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan sunnah muakkad bagi Islam yang sudah mampu. Kenapa wajib bagi Rasulullah? Karena Rasulullah SAW itu teman-teman menjadikan hewan kurbannya itu sebagai bentuk kurban kepada umatnya juga. Jadi sebenarnya apa namanya kita itu sudah dikurbankan karena pada saat itu Rasul berkurban satu kambing, kemudian Rasul berbicara demikian. Saya jadikan hewan kurban ini gitu ya, kurbannya saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan umatnya saya. Jadi kita sudah pernah berkurban sekali ya atas apa namanya usahanya Rasul. Nah, ini nih ketentuan hewan-hewan kurban teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nitipkan sapi atau kambing, jangan pokoknya jangan sampai teman-teman hanya nitipin uang aja, percaya sama orang gitu ya. Usahakan agar kita melihat bagaimana bentuk hewan kurban tersebut. Pertama kan takut ditipu, yang kedua takut hewan kurbannya tidak sesuai dengan kriteria-kriteria hewan kurban yang harus dikurbankan. Yang pertama gitu ya sehat, tentu saja nggak boleh sakit, kudas, kurap, bahkan apa namanya ada koreng-korengnya banyak gitu ya nggak boleh. Kemudian gemuk dan tidak kurus kering, harus dengan hewan kurban dengan keadaan kondisi terbaik. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya itu apalagi ya. Kalau misalnya kurusnya itu sampai kelihatan tulangnya gitu ya, tidak diperkenankan untuk berkurban, nggak boleh. Dimakan boleh mas, hewan demikian boleh. Hewan demikian boleh dimakan, tapi tidak diperkenankan untuk berkurban. Kemudian tidak cacat. Misalnya patah tanduknya satu, pincang, buta, buah zakarnya misalnya hanya satu. Itu nggak sah untuk berkurban. Jadi kalau teman-teman mau berkurban, hewannya itu harus lengkap. Sapi tanduknya dua, badannya gemuk gitu ya, tidak pincang, matanya sehat, dan lain sebagainya. Kalau misalnya telinganya gitu ya, potong satu gitu misalnya, nggak boleh, tetap nggak boleh dipakai. Kalau hewan demikian itu dimakan sama kita boleh, boleh, boleh dimakan sama kita selama disembelihnya halal, tapi tidak boleh dikurbankan. Ya, bedakan ya, dimakan dikonsumsi tetap boleh, tapi dikurbankan nggak boleh. Kemudian telah cukup umur, jadi nggak boleh nih yang di bawah umur-umur gitu hewannya. Kalau unta tadi 5 tahun ya, kalau sapi atau kerbau minimal dia sudah berumur 2 tahun, kalau kambing biasa sudah berumur 2 tahun, atau kalau biri-biri atau domba 1 tahun itu
atau minimal giginya udah ganti itu boleh diganti. Dan sebaiknya jantan. Kalau betina boleh, tapi nggak boleh yang lagi hamil. Ya, sebaiknya jantan. Ini kemudian apa namanya? Pada waktu penyembelihan gitu ya. Kalau akikah biasanya 7 hari kelahiran anak atau bahkan biasa kapan aja lah yang penting anaknya belum balik gitu ya. Misalnya Faris, ternyata Faizal sekarang umur 13 tahun dan belum mimpi basah misalnya. Faizal belum diakikahin, boleh? Boleh, silahkan. Kalau kurban itu pada hari Idul Adha ya setelah sholat Id dari hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian kalau misalnya pembagian daging, nah kalau akikah itu harus sudah dimasak ya teman-teman sebenarnya ya. Sebenarnya harusnya udah dimasak, ini nggak boleh mentah. Disunahkan memasak yang serba manis dan tidak pedas, serta tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil atau tidak dicacah gitu. Jadi jangan yang pedas gitu ya, jangan masak gulai pedas gitu ya. Masak yang enak, rendang atau daging kecap gitu ya, yang manis-manis silahkan. Sedangkan kalau kurban itu dibagikannya dalam keadaan mentah, boleh dan kalau ada matang mas boleh. Misalnya kita juga bisa nih menanam saham kurban gitu ya. Misalnya kayak di beberapa organisasi kemanusiaan itu kan misalnya kalau teman-teman membagikan uangnya untuk berkurban gitu ya, daging kurbannya itu dikemas dalam bentuk kornet. Itu boleh nggak sih? Boleh, boleh banget ya. Silahkan, tidak ada halangan dalam hal tersebut. Kemudian teman-teman, baik akikah atau kurban, bila tidak nazar, nazar itu bila kita nggak ada janji gitu ya, yang berakikah maupun kurban boleh ikut menyemakannya. Tidak lebih dari sepertiga. Nah, misalnya kalau misalnya dinazarkan tuh kayak gini, kalau misalnya saya nanti masuk UPI, saya bakal berkurban, maka daging kurbannya sama sekali tidak boleh kita makan. Tapi kalau misalnya kita nggak bernazar ya memang kita pengen kurban aja gitu, tanpa harus ada syarat apapun kepada Allah gitu ya. Kita boleh ikut makan dagingnya, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Makanya biasanya kita dikasih bagian 1/5 biasanya dari daging yang kita apa namanya sembelih biasanya. Nah teman-teman semua, ini fungsinya ya tentu saja sebagai rasa syukur kepada Allah yang paling penting gitu ya. Nah, teman-teman semua, dari semua hikmah apa namanya kurban dan akikah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bentuk pengorbanan namanya kurban yang harus berkurban. Kadang memang ada orang yang buat uangnya pas-pasan, tapi kalau misalnya dia benar-benar beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah nanti akan mengganti apa namanya hartanya dia, pasti dia bakal berkurban. Kan namanya juga kurban, bukan infak yang seikhlasnya, tapi kurban yang memang benar-benar kita harus berkorban untuk mendapatkan hal tersebut, untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kita nggak boleh kalau misalnya kurban itu hanya pluk kurban aja gitu ya, nggak berimpact apa-apa gitu ya, tidak boleh. Karena kita dianjurkan untuk berkorban ini memberikan sajian terbaik kita. Jadi memang kita harus berusaha ngumpulin uang, harus berusaha patungan. Saya, mama 1.500.000, papa 1.500.000, kita yang 500.000-nya gitu, boleh silahkan. Gitu ya. Kemudian dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, insya Allah ya. Bertambah rizkinya tentu saja, dan kalau akikah itu membereskan anak dari tergadai, misalnya anak-anak itu tidak dalam keadaan yang buruk lah insya Allah. Nah, kurban itu dapat meringankan beban saat menuju padang mahsyar. Itu. Ya teman-teman, itu sekilas tentang fikih kurban yang harus teman-teman ketahui. Karena teman-teman semua, terkadang banyak orang yang memang melaksanakan kurban hanya sekedar melaksanakan saja. Dia nggak tahu fikihnya. Apalagi ntar kita generasi-generasi yang bakal ngegantiin para tukang jagal itu ya kan teman-teman ya. Teman-teman harus belajar tentang hal itu. Sehingga ketika kita memberi daging kurban, kita memahami daging kurban yang bagaimana sih yang harus kita kurbankan untuk hari raya Idul Adha ini. Jangan sembarangan hanya mengambil apa namanya uang dan membagikannya kepada sektor-sektor penyembelihan, tapi kita nggak tahu teknis pelaksanaan ataupun bagaimana bentuk hewan kurban yang kita kurbankan. Sekian dari Mas Wi untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf itu kurang lebihnya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan teman-teman langsung tanya di grup chat di ya benar di grup chat di WA aja ya. Sekian dari Mas Wi, mohon maaf itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.